Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Oke, kita masuk ke pekan ketiga. Kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan yang cukup menarik juga ya. Kenapa sangat menarik? Karena nanti kita bahas ya di dalamnya kenapa sangat menarik. Antara Persib Bandung yang akan menjamu Dewa United. Nah, laga ini adalah laga sebenarnya sih laga ketiga di liga, tapi laga keempat dua tim ini bertemu sebenarnya karena dua tim ini sempat bertemu di laga pre-season kemarin. Nah, kita tentu saja tahu ya hasilnya apa dan bagaimana sih persiapan kedua tim ini di jelang laga kali tentu akan berbeda. Sebab karena dua tim ini raih hasil yang berbeda di musim ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kenapa sih dua tim ini berbeda dan ada apa sih sebelum laga ini kita akan cari tahu sama-sama ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita cari semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Laga seru akan tersaji di pekan ketiga BRI Liga 1 2023-2024 di Gelora Bandung Lautan Api. Laga ini akan menyajikan pertandingan dua tim jomplang tapi sepadan, yakni antara Persib Bandung yang akan menjamu lawannya Dewa United. Kenapa laga ini disebut jomplang tapi sepadan? Pasalnya di laga ini ada tim tua melawan tim baru lahir. Dan di musim lalu dua tim ini jomplang posisinya. Tapi justru di musim ini, di dua pekan ini justru berbalik. Persib ada di papan tengah sementara Dewa United justru ada di papan atas. Dan kenapa laga ini disebut sepadan? Pasalnya meskipun Dewa United ini tim baru di tanah air, tapi dari segi finansial tim asal Tangerang Selatan ini tak kalah dengan Persib. Bahkan Dewa United sudah memiliki training ground sendiri, berbanding terbalik dengan Persib yang notabene tim terkaya saat ini justru belum memiliki training ground. Lalu kenapa laga ini pun disebut sepadan? Pasalnya Persib selalu kesulitan kalahkan tim ini. Tercatat di dua kali pertemuannya di Liga, Persib cuma bisa satu kali kalahkan Dewa United dan satu laga berakhir imbang. Sebenarnya dua tim ini sudah bertemu sebelum laga atau sebelum Liga ya, di mana Persib melakukan pramusim salah satunya melawan tim asal Tangerang ini. Dan kala itu Persib hanya unggul tipis 2-1 atas gol Ezra Walian di menit ke-9 dan gol Ferdiansyah di menit ke-82. Sementara gol balasan Dewa United dicetak oleh Nasir di menit ke-90. Laga ini sendiri meskipun digelar di markas Persib yang notabene dengan supporter terbesar di Asia, tapi laga ini terancam sepi. Sejumlah para pendukung Persib masih kecewa dengan manajemen Persib yang dianggap mempersulit para bobotoh dalam urusan membeli tiket. Udahnya tiket mahal, dapetinnya susahnya minta ampun. Itu yang selalu digaungkan para supporter Persib. Seperti kelompok supporter Bomber yang menyatakan mundur atau menepi dulu untuk mendukung Persib sebelum manajemen Persib memperbaiki masalah ini. Sebenarnya masalah ini tuh udah dari musim-musim sebelumnya juga udah terjadi. Apalagi saat Persib ini terapkan sistem online dalam penjualan tiket. Tapi kala itu ada Haji Umum Mutar yang salah satu direksi Persib ini mampu meredakan hal ini. Kini saat Umuh ini sakit, otomatis tak ada yang bisa bicara dengan para bobotoh. Karena bagaimanapun bobotoh itu pasti respect sama WHO. Secara WHO adalah satu di antara dua direksi Persib yang notabene asli Bandung. Jadi secara tidak langsung WHO ini tuh mengerti apa yang diinginkan para bobotoh, sebab beliau ini pun adalah mantan bobotoh. Sementara seperti direktur yang atau direksi yang lain seperti Teddy Cahyono yang notabene orang Malang tentu akan fokusnya ke sisi bisnis saja.
Tapi di sisi lain, manajemen Persib pun nggak bisa sepenuhnya disalahkan, sebab kita nggak munafik kalau harus menyebutkan yang nggak suka sistem tiket online ini tuh adalah kebanyakan para calo. Calo akan sulit jual tiket jika sistemnya dibuat seperti ini. Mungkin akan ada yang berpikir seperti ini, nggak ada supporter pun pertandingan tetap bisa jalan kok. Betul, itu betul. Tanpa supporter pun pertandingan tetap bisa jalan, tapi akan beda hasilnya. Bagi seorang pemain, kehadiran supporter di sebuah pertandingan itu ada tambahan motivasi, ada rasa kebanggaan sekaligus tekanan. Contoh saat Persib diusir keluar dari Bandung atau dengan sistem bubble yang tanpa supporter, ini berbeda hasilnya. Jadi gini nih, buat kalian yang mungkin belum pernah menjadi pemain sepak bola, kalian gak akan pernah rasakan atau alami ini. Tapi bagi seorang pesepak bola di lapangan itu, saat ada yang dukung atau ada supporter, dalam hatinya itu ada rasa bangga karena didukung, dan ada rasa sedikit tekanan. Tekanan apa? Tekanan itu adalah dia harus main 100%. Sebab kalau dia nggak main 100%, dia bisa habis tuh dihujat pendukungnya. Apalagi kalau dia sampai main bagus dan cetak gol. Itu bangganya luar biasa dan jadi motivasi tersendiri buat dia gitu. Jadi jangan anggap sepele urusan supporter ya. Tapi tentunya supporternya juga jangan anarkis. Kalau supporternya anarkis, mental pemain pun bukannya naik malah turun. Kembali kami katakan, laga ini bukan laga yang mudah bagi Persib. Dengan kondisi tim yang mentalnya sedikit terpuruk, Persib harus hadapi tim dengan mental yang tengah naik, sebab di dua laga awal raih hasil sempurna. Apalagi di sisi skuad pun sudah beda. Dewa United sudah full pemain asingnya, begitu juga dengan Persib. Tapi pemain Persib ada yang cedera, dan sejumlah wajah baru di Dewa United yang membuat kekuatan tersendiri bagi Dewa United. Sementara Persib justru tengah dilanda kegundahan sebab ada bayang-bayang perampingan skuad. Dan tentu yang akan jadi sorotan di laga ini adalah adanya dua pemain ex Persib. Yang satu masih milik Persib, yakni Hen Hen, dan yang satu lagi Ricky Kambuaya yang baru saja dilepas. Hen Hen sendiri dipastikan tak bisa tampil di laga ini sebab ada larangan melawan timnya. Sementara Kambuaya memang sengaja ingin dilepas agar bisa melawan Persib. Nah, dan kita akan tunggu nih apakah Kambuaya akan ditampilkan atau tidak. Lalu bagaimana persiapan kedua tim ini? Yuk kita intip. Di kubu Persib Bandung, tentu saja kita tahu permasalahan Persib ini bejubel. Lini belakang yang keropos adalah salah satu di antara sekian banyaknya permasalahan di Persib. Belum lagi sisi tengah, di mana Tyrone Delpino yang digadang-gadang jadi playmaker pun justru memble dan cedera. Padahal Persib ini sangat butuh sosok playmaker. Terbukti saat gelandang Persib ini aktif, Persib bisa cetak gol. Tapi jika gelandang Persib ini loyo, Persib akan kesulitan cetak gol. Karena pada dasarnya para gelandang ini sangat vital perannya. Inilah yang sering kita lihat di Persib. Sejauh ini baik Ciro maupun DDS selalu jadi orang pertama yang mengkreasikan serangan. Harusnya peran ini tuh diambil alih oleh gelandang. Ciro maupun DDS itu cuma finisher. Kalau striker yang atur permainan, lah siapa yang mau nyerang? Gitu logikanya. Sejumlah nama pun mencuat untuk mengisi posisi Tyrone Delpino. Andai benar dicoret lo ya, sebab sejauh ini pihak Persib belum umumkan apakah Tyrone ini dicopot atau tidak. Ada nama-nama seperti Mariano Vazquez, Basim Rashid, Jack Bremer, dan lain-lain yang dirumorkan akan menggantikan Tyrone. Menghadapi Dewa United, harusnya Luis Milla sudah bisa evaluasi tim Persib dari dua laga awal. Dan kami yakin pelatih sekelas Luis Milla tentunya sudah bisa membaca ini. Jika dibilang blunder dengan membeli dua pemain Spanyol, itu tak 100% benar juga. Sebab faktor adaptasi pemain baru yang jadi soal. Jadi mungkin inilah formasi yang akan dipakai Persib. Ingat, ini cuma prediksi lo ya. Di bawah Mistar tetap ditempati oleh Teja Paku Alam.
Trio center back ditempati oleh Alberto, Victor, dan Sato. 2 wingback ditempati Edo dan Putu. Duet jangkar ditempati oleh Klok dan Irianto. Sisi sayap ditempati oleh Beckham dan Siro. Sementara ujung tombak tetap ditempati oleh David da Silva. Dan berikutlah formasinya. Sementara di kubu Dewa United, tim ini mulai berproses. Permainan Dewa United kami akui sudah jauh lebih baik ketimbang musim lalu. Terlepas dari mampunya taklukan PSM, tapi kami rasa itu pantas Dewa United raih ya. Sebab kita tahu PSM musim ini jauh dari apa yang kita lihat dari musim lalu. PSM musim ini tuh mirip dengan Bali United yang sering andalkan guling-guling, meskipun nggak separah Bali United ya. Entah apa ini ya, kenapa PSM kok jadi gini setelah lolos AFC? Kekuatan Dewa United musim ini tentunya selain ketangguhan Risto Mitrevski di lini belakang ditopang dengan M. Natsir, meskipun di laga terakhir M. Natsir ini diparkirkan dan digantikan oleh Sonny Stephen. Di lini tengah pun Dewa United sudah bertransformasi dengan adanya Ricky Kambuaya dan Dimitris Kolovos. Dan tentu saja Majid Osman yang selalu sulit dan alot jika pegang bola. Lini serang pun cukup tajam dengan adanya Alex Martin ditambah sejumlah pemain lain seperti Egy dan Theo Numberi. Kekurangan Dewa United ada di lini serang. Saat Alex Martin bisa dikunci, otomatis nggak ada yang bisa lapisin Alex Martin. Begitupun lini belakang yang terlalu mengandalkan Risto Mitrevski. Menghadapi Persib Bandung, pelatih Jan Olde Rickering mengaku sudah bisa membaca permainan Persib. Selain dari hasil laga uji coba, ternyata Jan Olde pun meminta saran atau masukan pada mantan pelatih Persib Robert Rene Albert, yang notabene sama-sama asal Belanda. Untuk itu, dirinya pun kemungkinan akan terapkan formasi berbeda dalam menghadapi Persib, sebab dirinya telah mengetahui titik lemah Persib. Saya sudah menganalisa Persib. Sejak musim lalu saya lihat Persib tak terlalu banyak perubahan dengan pelatih yang sama. Apalagi hasil uji coba pre-season kemarin ini jadi modal berharga bagi saya dalam menghadapi Persib. Ya, saya sempat meminta saran dengan Coach Robert soal bagaimana Persib dan ini jadi tambahan ilmu bagi saya, ujar Jan Olde Rickering. Dan berikut prediksi susunan pemain Dewa United. Di bawah Mister ditempati oleh Sonny Stephen. Lini belakang ditempati oleh Zainuri, Mitrevski, dan Agung Manan. 2 wingback ditempati oleh Iqbal Al-Ghuzat dan Adi Setiawan. Duet jangkar ditempati oleh Theo Numberi dan Dimitris Kolovos. Sisi sayap ditempati oleh Egy Maulana Fikri dan Majid Osman. Sementara ujung tombak ditempati oleh Alex Martins. Dan berikut formasinya. Laga Persib Bandung kontra Dewa United ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Jumat 14 Juli 2023 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oke, mungkin itu saja sedikit pandangan atau prediksi kami soal jalannya pertandingan antara Persib Bandung kontra Dewa United. Nah, gimana nih? Menurut kalian siapa yang keluar dari pemenang nih? Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.